Halo teman-teman Dapur Animasi Community semuanya, terima kasih buat kehadirannya. Ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, Cesarini Hambali, seorang 3D animator yang dulunya adalah teman saya di Inspire Studio. Dulu kita ketemu di Inspire Studio ya, pertama kali ya saya. Cesarini ini lulusan UMN ya teman-teman ya. Jadi waktu pertama kali ketemu saya lihat animasinya hasil Sesa itu saya udah ada feeling sih, wah ini kayaknya potensial nih, gitu ya. Yang kalau nggak salah animasi naga yang kamu dulu bikin ya, yang tugas UMN ya, bener nggak sih? Bikin apa ya? Animasi, kalau nggak salah naga bukan sih, yang UMN? Jangan diungkit-ungkit deh, malu. Oh iya, itu karya lama lah ya. Iya, tapi kelihatan potensinya. So ternyata nggak salah teman-teman ya, nggak salah. Ternyata Cesarini Hambali ini sekarang udah melanglang buana. Tadi sama di Jakarta di Inspire Studio dan One Animation. Lemon Sky dulu ya, Lemon Sky Malaysia ya, Lemon Sky Malaysia. Terus One Animation. Nanti mungkin kamu bisa share proyeknya apa-apa aja tuh Cesar. Sama terakhir sekarang di Marsa Animation Planet di Jepang, yang terakhir terlibat di film Sonic the Movie ya, Cesar, benar ya? Ya, betul. Oke. Sip. Thank you Sesa buat ini nih, buat waktunya ya, udah mau sharing sama kita. Thank you udah diundang. Nah, Sesa, tolong ini dong, Sesa cerita-cerita dong. Dulu kamu itu gimana sih perjalanannya dari lulus kuliah UMN, akhirnya itu bisa keterima di Inspire, terus akhirnya bisa langsung ke Malaysia, tentu gimana tuh perjalanannya kok gitu? Iya. Jadi dulu kan 4 tahun di UMN tuh. Terus pas belajar ya, biasalah kan kadang suka males-males gitu kan. Jadi dulu juga masih nggak tahu tuh maunya masuk kemana. Kan ada banyak ya, modeling lah, rigging, animation. Cuman dari zaman dulu tugas kuliah, selalu dapatnya bagian animation. Jadi teman-teman yang lain yang ngambil bagian lain gitu. Terus jadi kayak ya udahlah, kayak nggak tahu harus ngapain lagi kan, cuman bisanya animation doang gitu yang bisanya, padahal ya nggak bisa juga sebenarnya. Cuman jadi waktu itu kan zaman aku tuh pada banyak yang ke Batam, jadi Batam tuh lagi baru naik-naiknya gitu tuh, jadi kayak semua orang pasti ke Batam. IFW. Kayak ada beberapa alumni juga dari IFW gitu kan. Terus pas itu nanya nyokap kayak, pengen ke Batam. Terus nyokap kayak, emangnya kamu bisa? Kamu kan kayak kayak nggak biasa sendiri, apalah bla bla bla. Terus ya udahlah kalau gitu kita cobain yang lain aja. Terus kebetulan sama temanku tuh satu angkatan juga, namanya Daniel. Jadi berduaan kita apply ke Inspire Studio. Nah, terus Inspire Studio waktu itu dipegang sama Andre Surya sama ada animation director namanya Bobby Liao. Jadi si Bobby Liao yang nyari-nyari animator. Nah, terus habis itu udah kita apply dong. Nah, pas apply cuma berdua tuh. Terus habis itu diwawancara sama Bobby Liao, terus kayak, gimana kamu ini ya animasi, coba lihat reel-nya, terus kasih lihat reel-nya kan. Terus dia kayak, oh ya gitu kan. Terus habis itu mereka bilang, oh iya sih kita emang lagi nyari animator, tapi project-nya lagi belum jelas. Jadi kayak ya udah kita hire kamu dulu, kita training. Oke. Kalau waktu itu kita kayaknya internship waktu itu internship. Magang gitu ya, masih belum lulus UMN waktu itu ya berarti ya? Iya, jadi kita internship buat 2 bulan. Terus dia bilang kayak, oh ya kita belum ada project, tapi 2 bulan ini kita akan ngajarin kamu. Ya udah, terus kita berdua keterima. Terus bener-bener kantor kan kecil, Inspire yang dulu tuh nggak ada siapa-siapa. Iya, benar-benar. Jadi di kantor tuh cuma bertiga doang. Oke. Sama Pak Bobby, Daniel sama aku. Terus habis itu dia bilang, di hari pertama kita masuk nih, dia bilang kayak gini, semua yang kalian pernah pelajarin di sekolah, di kampus, lupain semuanya. Kita akan belajar dari awal gitu. Oke. Akhirnya Menarik. sama Daniel bener-bener diajarin dari bouncing ball gitu. Jadi selama 2 bulan kita belajar bouncing ball with tail, ball with different weights. Terus ada yang bola jalan, ada kakinya. Terus sama bola muter gitu.
Nah udah, cuman gitu doang 2 bulan. Terus habis itu pas sudah selesai mereka nggak ada project gitu. Terus ya udah kita juga udah selesai dong, cuman internship doang. Nah terus habis itu gimana nih kelanjutannya? Nah terus bingung dong mau nyari kerja di mana. Terus habis itu kebetulan Herianto temen kita lagi yang di Inspire. Oh dia udah keluar duluan. Dia kayaknya dia nyari kerjaan juga deh. Oh kamu ceritanya dia udah masuk ke Inspire atau belum nih ceritanya nih? Udah. Oh oke. Dia nyari kerjaan. Jadi selama kita 2 bulan itu ada project iklan. Jadi mereka hiring beberapa orang. Ada Herianto, jadi kita kenalan lah sesama animator. Nah ini kenalan sesama animator tuh penting banget gitu deh. Jadi kalian bakal memperluas koneksi. Oke, karena koneksi itu penting banget ya. Iya, koneksi itu penting banget karena kayak info-info tuh gampang dapetnya gitu. Nah terus habis itu pas kita lagi bingung mau nyari kerja di mana, tiba-tiba Herianto bilang, saya lagi apply nih Lemon Sky Malaysia gitu kan. Udah cobain aja juga bareng-bareng. Nah yaudah, akhirnya aku sama Daniel nyobain. Tapi kan kita setelah belajar sama Bobby Liao, kita ngerasa animasi yang zaman dulu demo reel dari kampus itu jelek banget. Kayak ini tuh nggak bisa dipakai gitu kan. Yaudahlah, gimana kita nggak punya reel. Yaudah jadi semua animasi yang 2 bulan belajar dari Bobby, kita jadiin satu, terus kirim. Jadi beneran demo reelnya tuh cuman bouncing ball, bola muter, bola jalan gitu. Ternyata dapet interview gitu. Udah di interview, udah. Nah di situ ajang jualan diri lah biasa gitu kan. Ya kita semangat belajar, pengen belajar lebih, pengen penasaran sama company-nya di Malaysia gitu kan. Terus udah bla bla bla, dikasih tes. Jadi dikasih tes itu penting banget. Kalau dikasih tes, kalian ngerjainnya sungguh-sungguh gitu. Karena mereka akan lihat dari situ. Tapi nggak semua company ngasih tes sih. Ya. Jadi yaudah waktu itu aku sama Daniel ngerjain tesnya. Dan ternyata mereka suka. Terus yaudah deh di-hire sama Aisyah. Nah terus itu 2 tahun tuh. Di-hire di Malaysia 2 tahun. 2 tahun. Nah terus udah selesai 2 tahun. Waktu itu kita udah mulai kayak what's next gitu. Karena di Malaysia project-nya ya karena itu zaman Lemon Sky belum sebesar sekarang, project-nya nggak sebagus sekarang gitu. Jadi project-nya benar-benar yang buat preschool gitu-gitu kan lama-lama jenuh gitu kan, pengen nyari sesuatu yang baru. Nah terus akhirnya udah mulai nyari-nyari tempat baru, ya udah decide untuk pulang ke Jakarta. Kita mau coba yang lain gitu kan. Jadi kita berdua pulang. Cuman karena aku kayak takut nganggur gitu, kayaknya harus cari sesuatu. Jadi dari Malaysia udah apply ke One Animation. Dulu kan, One Animation, Outbots, project-nya bagus gitu kan. Something new gitu. Terus ya udah akhirnya aku dari Malaysia coba apply. Itu juga dari itu demo reelku juga nggak terlalu bagus karena 2 tahun di Malaysia cuma ngerjain project TV series yang preschool bahkan. Jadi kayak bukan karakter yang berkaki, jadi kayak mobil semacam Cars gitulah tapi versi yang lebih jelek gitu. Jelek sih, maksudnya lebih nggak se-complicated. Nggak kelihatan tackle-nya lah, cuma kelihatan slow in, slow out gitu mungkin. Mobil kayak gitu. Ya itu juga kayak pas apply juga, ini ya terima nggak nih ya. Nah tapi di situ mereka ngasih tes lagi. Nah jadi pas dikasih tes itu aku nunjukin semua skillku gitu. Kayak kebetulan lagi dikasih tes, dikasih audio, bisa explore gitu kan. Nah jadi di situ aku bikin yang semampuku gitu. Nah terus habis itu pas mereka lihat kayak not bad ternyata gitu kan. Terus saya kayak pas di hire mereka sih bilang kayak oke, masih banyak yang kurang, kayak weight-nya belum ada, masih agak sedikit floppy, tapi potensial ada gitu kan. Nah terus aku di situ di hire jadi mid level. Jadi tadinya yang
Dari yang nggak bisa apa-apa, masuk Lemon Sky Junior, 2 tahun, terus masuk ke One Animation, diangkat jadi mid-level. Nah, terus di mid-level itu, di Jakarta sama di Malaysia, beda banget cara kerjanya. Oke. Nah, gimana tuh? Kalau di Malaysia, kayak kita animasinya nggak ada delivery per stage. Waktu itu untuk project ini. Jadi langsung kayak spline, langsung jadi gitu. Nah, kalau terus kayak selama 1 bulan dikasih kuotanya misalkan 2.700. Nah, ini 2.700 harus selesai gitu. 2.700 frame. 2.500-an 2.700. Oke. Tapi itu kan kayak animasinya ya cukup simple gitu, 2.700 terus kayak 4 minggu gitu. Jadi kita manage sendiri tuh kayak ya udahlah lu mau kerjain kayak gimana terserah gitu kan. Terus pas di Jakarta itu delivery 3 stage. 3 stage. 3 stage layout blocking, blocking plus spline, 4 nih sama final. Jadi kuotanya dikasih sekitar 2.000-an gitu ya, 2.000 3 minggu. Itu setiap minggu harus delivery layout blocking. Terus jadi kayak selama 2.000 frame tuh harus kelar semua layout blocking gitu kan. Sedangkan dulu pas kita di Malaysia kayak kerjaannya beda gitu. Jadi wah itu dulu pas awal-awal pusing banget gimana nyesuaiin cara kerja workflow di Jakarta sama di Malaysia karena beda gitu. Gitu selama 3 bulan pertama tuh udah kayak stres banget. Dan ini normal gitu. Kalian di studio manapun 3 bulan pertama struggle pasti. Ya itu bukan hal yang aneh gitu. Kayak ya justru kalian harus kayak prepare untuk 3 bulan pertama itu. Karena apalagi kalau kalian dari kampus tiba-tiba masuk ke kantor, itu pasti workflow-nya beda banget. Karena kita profesional di kantor ya kan. Harus tanggung jawab sama shot sendiri. Terus jangan ngarepin orang lain ngajarin kamu. Karena mereka udah punya tanggung jawab masing-masing gitu. Mereka punya kerjaan sendiri, mereka punya deadline sendiri, tanggung jawab sendiri. Dan kamu nggak bisa ngarepin mereka yang kayak tiap hari, ini gimana sih caranya? Gitu-gitu. Jadi harus mulai belajar mandiri dan explore untuk, maksudnya jangan cuman kayak, ya udahlah nggak usah lah, gue kerjain segini aja lah, yang penting gue selesai gitu. Nah, nggak bisa gitu juga, karena kayak kalian kerja bukan buat diri sendiri, kalian kerja buat mereka gitu. Ya kan? Mereka punya standar dan kalian harus sesuai sama standar mereka. Karena mereka hire kamu, ya itulah, kamu nggak ngerjain buat demo reel sendiri gitu kan. Nah, terus setelah 3 bulan susah payah, udah nangis-nangis kayak, aduh, curhat ke nyokap, kayaknya nggak kuat deh ini, susah banget, bla. Terus akhirnya berhasil untuk nyesuaiin diri sama kualitasnya One Animation. Setelah itu aku diangkat jadi lead. Abis ini senior terus lead, terus habis itu lead sempat diangkat jadi supervisor juga. Nah, habis itu mulai deh tuh kayak, dari zaman dulu aku nggak pernah ngimpi jadi supervisor gitu. Kayak supervisor ya bukan jalan aku deh gitu. Karena pengen nganimate. Kalau jadi supervisor kan nganimate dikit dan lebih banyak memanage orang. Ya, betul. Ya, jadi kayak, gimana caranya supaya anak-anak ini bisa selesai tepat waktu, kualitas tetap oke, terus mental health-nya oke, terus pokoknya semuanya lancar gitu kan. Sedangkan aku tuh pengen animate gitu. Terus dan di kantor pun kayaknya udah stuck nih, nggak ada lagi yang bisa aku ambil gitu. Karena ilmu yang aku ambil jadinya ilmu managing, bukan ilmu animasi. Jadi kayak, I think I need something new gitu. Terus akhirnya kebetulan si Daniel sekarang udah di Jepang. Tadi kan kita bareng-bareng tuh di Malaysia. Terus aku pulang ke Jakarta, Daniel sempat pulang bentar, habis itu dia balik lagi ke Malaysia, ke Lemon Sky lagi. Terus dari Lemon Sky dia pindah ke Marza. Oh, dia ke Jepang dulu. Oke. Dia ke Jepang duluan, udah setahun di Marza. Nah, terus habis itu
itu tuh Marza tuh jadi kayak impianku gitu loh. Karena kayak, Daniel udah di sana, proyeknya bagus. Karena waktu itu dia ngerjain Lupin the Third. Terus habis itu dengar mereka ngerjain Sonic. Terus kan kayak, wah kayaknya asik banget tuh. Terus Jepang lagi gitu kan. Ya udahlah. Terus dari pas aku diangkat jadi supervisor tuh aku udah mulai kayak mikirin, ini harus ngapain ya biar bisa ke Jepang gitu. Kayak, apa yang harus gue lakukan, apa yang gue harus persiapkan untuk mencapai mimpi gue pindah ke sana gitu. Jadi kayak, oke, udah planning. Setelah kontrakku habis, aku ngambil time off dulu, kayak berapa ya tuh, 2-3 bulan untuk ngebersihin demo reel. Jadi karena selama aku 4 tahun di One Animation 4 tahun itu ngerjain cuman Outbots sama Hardboiled, dan sisanya kebanyakan nge-supervise. Jadi reelku juga nggak ada gitu. Jadi kayak, ini apa yang harus ku design supaya Marza mau sama aku gitu kan. Gimana caranya buat nunjukin skill. Ya udah, jadi selama 3 bulan itu aku bikin 3 shot baru. Tunggu, 1, 2, 3. Ya, 3 shot baru. 3 shot baru ini aku bikin beda-beda. Jadi, 1 acting. Acting jadi kayak setengah badan acting. 1 lagi acting campur body mechanic. Jadi dari jalan sambil ngobrol acting gitu. Terus yang 1 lagi body mechanic doang. Kenapa aku bikin 3 ini? Karena aku lihat Studio Marza. Studio Marza ini proyeknya kayak apa sih? Jadi itu juga penting itu, karena kayak kita hitungannya ngejual diri gitu kan, kayak bikin supaya mereka tertarik untuk nge-hire kita gitu. Jadi kita harus sesuai sama mereka maunya apa. Nah, Studio Marza abis ngerjain Lupin the Third itu. Nah, aku lihat tuh kayak, itu stylenya kayak apa ya? Terus mereka butuhnya acting atau body mechanic ya? Terus kayak mereka butuhnya yang realis atau kartuni ya? Nah, ini penting gitu loh ya. Ini harus beberapa hal yang kalian harus pikirkan. Jadi nggak asal cuma bikin demo reel, terus dikirim ke kemana aja gitu. Karena yang mereka cari belum tentu yang kamu punya gitu. Jadi kayak misalkan, kamu pengen banget masuk ke studio VFX, misalkan yang ngerjain Marvel atau apa gitu. Misalkan ALM. Tapi demo reel kalian tuh animasinya yang misalkan kartuni banget. Kayak misalkan yang Upin Ipin loncat-loncat gitu, kan nggak cocok sama mereka gitu. Jadi walaupun animasi kalian tuh bagus banget, tapi kalau stylenya nggak cocok, mereka mungkin nggak tertarik gitu. Karena kayak belum tentu kamu bisa ngerjain yang realis, misalnya gitu kan. Nah, terus jadi udah selama 3 bulan itu aku bikin yang istilahnya mirip sama stylenya Marza. Udah, setelah itu kirim tuh. Nah, selama ini kalau aku apply ke studio kan selalu dapet tes. Jadi kayak udah expect kayaknya bakal dapet tes juga nih, gitu kan. Ternyata setelah aku kirim, jadi demo reelku isinya 3 shot baru, Outbots, Hardboiled, ya kayaknya itu doang deh. Outbots, Hardboiled, sama 3 shot baru. Jadi shot-shot aku yang lama-lama, yang kayak di studio lama, yang kurang menunjukkan skillku. Jadi kayak, kayaknya nanggung nih, kayak actingnya juga jelek, terus body mechanicnya jelek, itu nggak aku masukin. Jadi aku masukin bener-bener yang kayak menurutku, oke nih kayaknya bagus lah intinya, bagus buat standarku gitu ya. Jadi udah aku compile, aku kirim, 2 minggu mereka bales, cuma bilang kayak, ini realnya kayaknya oke nih, supervisor kita suka, kita interview ya. Ya udah. Terus tuh udah deg-degan dong, kayak mau interview, ntar palingan mau dikasih tes atau gimana gitu kan. Udah, terus interview. Pas interview mereka cuma bilang, gimana jadi kalau misalkan lu pindah ke Jepang, orang tua lu gimana gitu. Terus kayak, loh kok udah langsung aja gitu kan. Terus ternyata mereka ya udah, karena realnya bagus dan mereka percaya sama kerjaanku, jadi nggak pakai tes lagi gitu. Jadi udah kayak, udah wawancara, abis itu udah langsung ngomongin, ya udah selanjutnya kita bakal email kamu soal detail salary lah, bla bla bla. Ya udah, the rest is history, now I'm here.
Oh, gile. Berarti Iya. Daniel itu ada di Jepang tapi bukan di studio yang sama ya berarti sama kamu ya? Di studio yang sama, Oh, sekarang jadi satu kantor nih. Iya, ini aku lagi di rumahnya dia. Oh, oke. So basically jadi kamu tuh bisa sampai ke luar itu inilah ya. Networking tuh ngebantu banget ya yang kenalin kamu. Iya satu lagi karena ada Daniel juga kan. Jadi kayak pas pas aku apply, Daniel juga ngomong kayak, "Oh, supervisor nanya nih, kenal nggak Mas Sarini?" gitu. Oh, Jadi itu emang penting banget gitu kayak koneksi. Kalau misalkan ternyata Daniel sama aku selek gitu, ya. bisa aja Daniel kan bilang kayak, Sarini kerjanya jelek, nggak usah hire lah. Iya. Personality-nya jelek banget, tukang ngatain orang, ngomongnya kasar gitu-gitu kan. Iya. Jadi So good relationship is relationship important. important, iya ya. Jaga networking, terus jaga hubungan baik gitu ya. Pas kita Hmm. lagi kerja. Karena kita nggak tahu kalau ternyata orang-orang di sekitar kita itu yang mereka tuh yang bisa promote kita gitu ya. You'll never know gitu. Bahkan kayak nggak cuma teman animator ya, teman yang lain kayak koordinator, terus rigging artis, siapa. Kalau misalnya di kantor gitu, ya problem normal gitu. Misalkan kalian nggak suka sama kayak, ih ini riggernya kok kerjanya jelek banget sih, bla bla bla. Kayak it's normal tapi nggak perlu ini kan bad mouthing gitu. Kayak you have to stay professional gitu kerja karena ini industrinya kecil gitu. Semua orang pasti kenal somehow kenal gitu. You have to be a good person. Good person. Iya. Benar-benar setuju banget. Jaga reputasi ya, itu penting ya saya. Penting banget. So teman-teman tuh, wah kita dapat pencerahan nih dari Cesar ini nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya ya, itu bisa langsung aja di kolom chatting nanya aja gitu ya. Ya. Ini udah ada yang nanya satu nih. Waktu di One Animation ketemu sama Mas Adi Toro nggak? Yang sekarang punya The Little Giants. Oh iya dong. Dulu itu 3 bulan pertama stresnya gara-gara dia. Karena Mas Adi itu orangnya keras, kayak strict gitu. Kayak jelek ya dia bilang jelek, bagus dia bilang bagus. Jadi selama ini yang dulu di Malaysia, kalau di Malaysia kerjanya nyantai ya. Kalau di Indonesia kayak deadline-nya lebih ketat. Kualitas One Animation tuh tinggi. Kayak dari Lemon Sky ke One Animation tuh jauh. Jadi kayak dituntut harus bisa bagus dan cepat gitu. Dan itu it's hard. Jadi 3 bulan pertama terus Mas Adit tuh hobi banget nungguin orang animate. Jadi dia suka berdiri di belakang ya. Jadi kayak gini kayak ngeliatin orang animate gitu. Jadi makin stres gitu kayak aduh mau geser keyframe atau mau rotate controller aja kayak bingung gitu, ntar ini salah kayaknya, aduh Mas Adit ntar bilang apa, aduh gimana gitu. Seru sih tapi karena dia kayak gitu, jadi kita terpacu gitu loh kayak, oke, Mas Adit bilang yang kayak gini jelek, berarti harusnya gimana? Oke, harusnya yang ini bagus, oke gue harus ngelakuin ini jadinya gitu. Jadi proses belajarnya jauh lebih cepat karena ada motivasinya gitu loh, kayak harus bikin Mas Adit seneng gitu. Oke, wow. Cuma yang bagus, yang positif dari kamu, Sesa, kamu ini ngambil itu semua tuh sebagai ini ya, pemicu ya, maksudnya terpacu gitu ya, maksudnya penting supaya kita tuh nggak gampang baper juga lah ya kalau dikasih feedback berarti ya. Kalau emang gampang baper ya jangan masuk animasi sih, soalnya kerjaan kita udah pasti di komen orang gitu. Ya, dikasih masukan, dikasih kritik, bisa kritik yang mungkin kelihatannya kedengarannya pedas mungkin gitu ya, kayak gitu ya. Kritik pedas tuh pasti. Cuman kayak mikir lagi gitu, kenapa mereka ngomong gitu? Karena mereka pengen kamu improve. Mereka tahu yang lebih baik daripada kamu gitu. Jadi kalau mereka kasih komen, artinya itu ajang kamu buat belajar gitu. Jadi bukan kayak anjir kerjaan lu jelek banget gitu. Bukan gitu, tapi mereka kasih tahu saran kayak mendingan nih gini aja. Ini kurang bagus karena gini. Jadi yang harus kamu ganti tuh gini supaya ceritanya lebih kelihatan gitu, misalkan emosinya lebih dapet. Nah itu kan jadi pelajaran. Jadi mereka nggak sekedar cuma bilang animasinya jelek gitu, enggak kan? Tapi mereka kasih tahu, ini diginiin aja.
jadi lebih bagus gitu. Iya. Bedanya kerja di luar sama di Indo itu apa sih, Sa? Kalau buat kamu? Apa ya? Kalau di Indonesia lebih ini sih, Gimana? lebih kebersamaannya lebih gede gitu. Kayak karena emang orang Indonesia kan tipenya friendly banget ya. Kayak ngumpul. iya. Betul, suka ngumpul. Suka ngobrol, temenan sama semua orang gitu. Terus kalau ada yang kesulitan dibantu, misalkan kasih saran gitu kan. Tapi kalau di luar lebih ke individualisme. Jadi kayak Malaysia gitu ya juga? gitu. Malaysia aku I cannot say karena aku sekarang di sini baru 4 bulan kan, dan 4 bulan ini juga karena ada virus corona jadinya nggak terlalu banyak di kantor, lebih banyak di rumah kerja remote gitu. Jadi hubunganku sama colleague juga belum terlalu deket sih, tapi nggak karena tiap hari kita nggak tiap hari ketemu. Jadi I still don't know gitu kan, the real Marza. Kalau nggak, maksudnya kalau di Malaysia apa? Kalau di Malaysia iya sih, jadi kayak lebih sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan punya problem ngomongnya langsung ke supervisornya gitu, atau mana. Kalau di Indonesia kan kita hobi cerita ya, kayak ini aduh gimana nih problem, terus ke teman sebelah kayak ini gini-gini aja gitu. Kalau mereka yang kayak sendiri-sendiri gitu. Iya, setuju. Terus kalau in term of work ethic ya, Sesa, itu gimana? Different nggak antara Indo sama luar work ethic kalau di studio animasi lah? Thankfully di studio-studio yang aku masuk gitu semuanya bagus sih. Maksudnya nggak ada yang kayak kan kadang kita suka dengar cerita horor gitu yang kayak Sabtu masuk kerja lembur sampai 18 jam sehari misalnya gitu. Surprisingly yang aku kantor-kantorku oke semua gitu. Cuman ya bedanya kalau yang di Indonesia sama di Malaysia sama Jepang gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia kadang kita terlalu terlena dengan ngobrol sama teman-teman gitu. Terus kayak karena kan dulu di One Animation itu bukan kantor kan gedungnya, jadi gedung rumah. Terus ada kolam berenang, ada TV, ada pantry gitu-gitu. Jadi kebanyakan kayak have fun, lama-lama ya delay kerjaannya jadi makin kayak harusnya selesai jadinya nggak selesai. Jadi kita kebanyakan stay back kerja karena ya itu kebanyakan hahaha. Tapi kalau di Malaysia atau di Jepang karena mereka nggak terlalu suka dengan sosialisasi, jadi mereka fokus kerja. Jadi chance untuk stay back-nya lebih dikit daripada di Indonesia, itu sih menurutku. Oke. Jadi balik lagi ke manajemen kalian sendiri, time management kalian sendiri. Time management, iya. Itu penting ya. Penting. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, ini sekalian langsung nanya aja di kolom chatting ya. Jadi kita udah masuk jam 5, udah boleh masuk ke pertanyaan. Nah, kita tetap ngobrol-ngobrol aja, santai-santai aja kita ngobrol. Terus apa lagi? Ini ada pertanyaan nih kayak. Perbedaan materi yang ada di perkuliahan dengan saat industri itu maksudnya gimana ya, Mbak? Boleh kasih bocorannya nggak? Nah, gimana ya? Antara kalau kuliah sama kerja itu gimana tuh? Kalau di kampus kan terserah kalian ya, kayak deadline-nya bisa kalian tunda-tunda. Terus kalau misalkan ternyata deadline-nya udah mepet, ya udah seadanya aja. Gitu. Terus abis itu kayak kualitas juga sesuka kalian gitu kan. Terus mau ceritanya kayak gimana, gerakannya kayak gimana, semua terserah kalian, bebas banget. Jadi nggak ada yang ngekang gitu. Tapi kalau di kantor, semua kan udah ada aturannya. Stylenya kayak apa. Terus ide ceritanya apa. Udah ada storyboard,
udah ada acting beat segala macem. Jadi kalian harus ngikutin gitu dan udah ada deadline-nya. Jadi kayak beda banget ya sama kalau ngerjain tugas kuliah kan kayak ya apa gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gitu. Kalau di kantor mereka udah ada, justru kita yang harus ngikutin mereka gitu. Iya. Mau segimana pun itu di kuliah ke kerja itu pasti ada gap ya. Ini ada yang nanya nih, Sesa nih, boleh lihat demo reel-nya nggak, Mbak? Nah, kamu udah taruh demo reel di ini nggak? Kayak di YouTube atau di mana gitu? Ada nggak ya? Cek dulu ya. Cek dulu. Agak teknis sedikit. Kalau ini teknis banget nih. Agak teknis sedikit. Kalau blocking di animation itu gimana ya? Blocking di animation? Key pose kayak pose-pose yang nunjukin pose-pose untuk menceritakan shot kamu gitu. Jadi kayak inti dari shot kamu tuh apa. Jadi misalkan kayak gimana ya? Pokoknya gimana ya jelasinnya susah juga. Pokoknya key pose deh kayak kalau nggak ada pose itu ceritanya nggak nyampe gitu. Paham nggak? Jelasinnya susah ya? Dulu kamu juga ini kan ya, Sesa kamu pernah ngajar juga kan ya? Iya, tapi ngajar itu sih apa? Basic ya, kayak bouncing ball gitu-gitu. Iya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Jadi banyak ini ya, banyak pengalaman dari Mbak Sesar ini yang bisa kita belajar ya. Bekerja di dalam negeri itu gimana, luar negeri itu gimana. Oh iya, kalau misalnya teman-teman dari dalam negeri itu mau apply kerjaan di luar ya saya itu yang setahu aku ya perusahaan kan biasa kan cuma ngeliat itu yang paling penting kan portfolio ya kalau perusahaannya. Tapi kalau luar negeri itu administrasi itu membutuhkan ini ya ijazah dan segala macam itu ya kalau keluar negeri. Iya, jadi tergantung negara sih sebenarnya. Kalian mau ke negara mana? Kalau misalkan negaranya kayak Amerika, Kanada, terus Jepang, itu degree penting karena bukan company-nya yang minta kalian punya degree, tapi kayak proses imigrasinya yang penting, kayak memerlukan itu gitu. Jadi nggak cukup. Ada beberapa temanku yang kayak diterima di Jepang, tapi karena dia cuman lulusan SMK gitu, walaupun realnya bagus, dia udah diterima di Jepang. Studinya udah mau sama dia gitu. Tapi pas dia lanjut ke stage untuk apply visa, ternyata imigrasinya nggak tembusin karena nggak punya degree gitu. Tapi ada juga temanku dari Malaysia, dia punya D3, dia apply ke Jepang, dibantuin sama studionya. Jadi studionya punya lawyer, jadi lawyernya yang bantuin gitu. Kayak, oh dia punya D3, kita coba lanjutin gitu. Dan ternyata dia dapet visanya. Jadi beda company, beda juga karena kayak misalnya ada juga company yang kayak nggak mau seribet itulah, kayak dia harus hire lawyer, harus segala macam gitu kan. Tapi ada juga yang kayak misalnya kalau lu worth it, animasinya bagus, mereka akan bantu gitu. Wow, sampai hire lawyer, gile. Iya. Nah kalau misalkan Malaysia gitu, bisa Malaysia mah kayak SMK, lulusan SMK gitu, kayaknya bisa deh. Bisa. Oh, jadi lulusan SMK, biarpun ada yang bagus, tapi ini ya, administrasi dari imigrasinya ya, mereka yang biasa butuh degree gitu ya, ijazah ya. Kalau nggak degree, dia bisa ganti sama pengalaman kerja. Tapi pengalaman kerjanya cukup lama sih, kayak sekitar 10 tahun gitu, baru bisa dianggap. Oh, buset. Iya. Itu berarti senior banget baru bisa ini dong, kalau misalnya nggak ada degree. Ya, jadi kayak ya emang misalnya udah saking bagusnya, udah worth it untuk dikasih visanya gitu kan. Kalau nggak kan mereka kayak ya ngapain hire orang Indonesia, di Jepang juga banyak animator gitu kan. Iya. Terus tadi yang demo reel itu ada, Sesa? Demo reel-nya ada? Nggak ada, belum diupload, nanti deh aku upload. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah upload ya paling kita ini aja. Atau pernah ada karya yang mungkin keluar di
di TV atau di mana gitu bagian-bagian Di itu One Animation. Outbox ya. Outbox waktu itu kamu pernah ini masih ini terlibat. Iya, Outbox sama Hardball. Nanti deh aku upload, nanti aku share ke Koendru biar Koendru yang share ke yang lain. Thank you. Tapi ya gitu deh. Tapi jangan di-share ke yang lain gitu. Cukup kalian aja. Karena konfidensial. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena udah pada tayang semua show-nya aja. Oh. Iya. Nah, ini dan aku share reel yang kepake buat apply ke Marza. Oh iya, sip. Ya paling cuma buat kita aja sih. Mereka mungkin mau lihat karya Sesa gitu. Main software yang digunakan apa ya? Maksudnya software utama yang digunakan. Di sini aku pakai Maya. Maya. Kalau di luar itu mungkin kebanyakan pakai Maya ya? Iya, terus Maya, terus OS komputernya Linux. Biasanya gitu sih. Oh, Linux. Di Malaysia juga kayak gitu, Linux juga. Ya, tuh. Malaysia kayaknya Windows ya? Lemon Sky Windows, iya. Lemon Sky Windows. Tapi di One Animation kita pakai Linux. Di sini juga Linux. Oke. Cuma di Lemon Sky sama di sini Marcel sekarang sama-sama pakai Maya animation-nya. Semuanya Maya. Semua pakai Maya. Waktu itu juga di Marza sempat ngerjain motion capture. Kan kadang orang bilang kayak motion capture pakai motion builder atau segala macam gitu. Enggak sih, di Marza tetap pakai Maya. Oke. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Mudah-mudahan membantu kalian. Sharing-sharingku membantu. Ini ngebantu banget. Maksudnya buat ngebuka pikiran kita gitu kan. Kira-kira kalau misalnya kita ini orang Indo, biasanya kita mau berkarir di luar negeri, di mancanegara itu gimana sih caranya gitu kan. Dan ternyata yang penting itu juga yang aku nangkap sih dari Sesa tadi portfolio, networking sama jaga pertemanan, good relationship. Ya. Sama personality juga. Wow, jadi dari 3 sampai 4 ini pokoknya yang portfolio itu cuma 1 doang nih. Yang 3 ini soal relationship berarti nih. Iya. Iya, berarti penting banget itu ya. Wah, gitu teman. Ya, silakan kalau misalnya mau nanya lagi. Mars Animation Planet. Iya. Sempat terlibat di ini ya, Movie Sonic ya? Iya, Sonic. Katanya sih Marza yang ngerjain sequence yang pertamanya yang full CG. Yang Sonicnya masih bayi ya atau gimana? Aku juga belum nonton sih, di Jepang belum rilis gitu filmnya. Oh, justru malah belum rilis filmnya. Belum. Oke. Dan untuk yang Lupin the Third, kalian tahu nggak sih Lupin the Third? Yang ini. Pinjam nih loh. Ini film bioskop ya? Iya, ini full Marza yang ngerjain. Full Marza. Kayaknya belum lihat ya film bioskop ini ya. Kayaknya belum lihat ya. Belum masuk. Di Indo kan nggak ada ya? Di Indo nggak masuk sih. Oke. Tapi di Filipina sama di Korea mau tayang. Oh, full Marza. Lupin. Oh, tuh ada yang tahu tuh. Lupin Kak? Itu ya? Lupin the Third. Itu yang ada 2 animator Indonesia yang ngerjain ya? 2. Putri sama Daniel. Oh. Jago banget. Aduh, pusing lah. Pokoknya sampai sini kayak semuanya jago gitu. Kayak siapalah gua. Kayak aduh bisa satu tim sama mereka. Jadi kayak agak cute juga sih. Apalagi mereka tuh kreatifnya luar biasa gitu. Kayak kemarin nih kita ngerjain pitching buat kayak project baru gitu. Nah terus karena situasinya lagi kayak gini kan, jadi banyak yang project juga agak lumayan sepi gitu kan. Jadi ya udah supervisor kayak ya udah semuanya kerjain hal yang sama aja. Jadi karakternya selama 25 detik
Nah, udah ada storyboard, terserah kalian mau ngapain gitu. Jadi kita bertujuh ngerjain animasi yang mirip gitulah. Terus kayak pas lagi nontonin semuanya gitu kayak gila kok kepikiran buat bikin kayak gitu, kok idenya ada aja gitu, walaupun storyboardnya sama tapi tetap feel-nya beda, terus lebih kreatif, terus tambahin hal-hal detil-detil kecil yang kayak wah pusing, nggak tahu deh. wow. Cuma yang aku selalu sih, Sesa ini ya, Sesa selalu terbuka buat belajar ya. Maksudnya itu berarti udah bener lah Sesa ya. Biarpun Sesa merasa ciut, tapi seenggaknya semestinya tracknya perjalanan Sesa ini kan juga luar biasa sih ya. Maksudnya nggak dikasih banget sih. Terus akhirnya bisa sampai di satu titik bisa ada surrounded sama orang-orang yang memang hebat gitu kan. Itu kan aku rasa itu udah proses belajar yang paling bener banget sih. Iya nggak sih? Kayak never stop learning gitu. Ya. Jadi walaupun kayak ya sebenarnya kan aku juga ngerasa kayak pas waktu aku masih jadi supervisor ya belum mateng lah gitu, belum pantas gitu kan. Tapi untuk di situ saat itu mungkin dibanding yang lain animasiku agak misalkan agak di atas karena mereka nge-hire aku sebagai supervisor gitu kan. Tapi pas aku nyampe sini kayak wah gila, yang junior pun aja udah levelnya udah kayak tinggi banget gitu. Jadi kayak status supervisorku tuh nggak dilihat gitu loh, karena kayak kan standarnya mereka beda. Wow. Ya, tetap harus never stop learning, harus ngejar terus sama skill-skill yang suhu-suhu di sini. Mantap. Ini ada nanya lagi nih Sesa nih. Mbak, ada tips buat portfolio atau demo reel yang bagus nggak? Ya, balik lagi sih kalian mau apply-nya kemana gitu. Pelajari dulu studio yang mau kalian apply. Misalkan mereka proyeknya banyakan body mekanik, ya udah kalian kuatin di body mekanik. Misalkan mau masuk ke studio game, ya udah pelajarin game tuh gimana ya animasinya tuh. Kayak misalkan harus bikin yang looping, harus bikin kayak attack 3 kali misalkan gitu. Ya udah kalian praktisnya itu aja gitu. Bikinnya itu, jangan masukin yang banyak actingnya, misalkan buat game gitu kan. Ini kalau misalkan buat game, buat studio misalkan VFX, ya udah bikinnya tentang VFX. Studio animasi yang kayak Marza misalkan, ya bikinnya yang stylenya mirip Marza gitu. Terus jangan masukin animasi kalian yang kerjanya setengah-setengah. Misalkan kayak, nah kalau kadang kan kalau ngerjain tugas kuliah, kepotong deadline gitu. Udah harus kumpul, ya udah lagi nih aja. Nah, terus itu kalian masukin ke demo reel gitu. Mereka pasti ngingetnya shot kalian yang paling kurang bagus gitu. Jadi nanti shot bagus kalian ketutup sama shot kurang bagus, kayak kok yang kurang bagus ya ada di sini sih, jangan biasanya dia kerjanya kayak gini ya gitu kan. Jadi mendingan nggak usah masukin. Kayak demo reelku kayaknya cuma 1 menitan lebih dikit deh, bahkan 1,5 menit aja nggak nyampe. Jadi kayak bener-bener cuman yang kayak aku pede nih, shotku kayaknya ini lumayan kayak nunjukin skillku, jadi yang aku masukin itu aja. Walaupun cuman 2 shot, 3 shot, it's okay. Yang penting it's really good. Oke, jadi ini intinya disesuaikan sama kebutuhan studionya ya, disesuaikan kebutuhan mereka. Ini ada, Lupin Kak, ini pertanyaan tadi. Lupin Kak, tadi yang boneka patung tadi tuh ya, yang saya kasih lihat. Mbak, kalau bagian visual development itu selalu in-house bareng sama animation nggak di studio-studio? Apa kok? Nggak gitu kedengeran, sorry. Mbak, kalau bagian visual development itu selalu in-house bareng sama animation nggak di studio-studio kah? Bareng sama animation? Kayaknya tergantung studionya nggak sih? Kalau studionya emang ngerjain sendiri ya semuanya in-house, tapi ada juga kan yang kayak studionya di-hire cuma buat ngerjain animasinya. Dan kebetulan kalau Lupin ini dia in-house, jadi semuanya dikerjain di Marza, kecuali story kayaknya. Enggak, story-nya juga in-house. Yang outsource apa ya? Aku juga kurang paham deh. Tapi untuk ini ya sendiri. Dan waktu aku di One Animation ngerjain semuanya itu in-house, karena emang One Animation kan menjunjung tinggi tuh semua produk itu IP.
Jadi itu semua dikerjain di satu studio gitu. Terus kalau sama Sky itu beda cerita karena sama Sky kan dia studio service. Jadi kalau yang game dia ngambil misalkan dari dia ngerjain The Sims, dia ngerjain Warcraft, dia ngerjain proyek-proyek lain. Kadang cuma modelingnya doang, kadang animasinya doang gitu. Jadi kayak kerjasama sama studio-studio lain gitu. Jadi semua tergantung beda-beda sih, tergantung studionya. Terus kamu pas di Lemon Sky itu apa kamu sempat ada terlibat di project Warcraft yang masuk ke Lemon Sky? Project apa? Warcraft yang masuk ke Lemon Sky ada apa? Aku enggak, Daniel ya. Daniel. Oh. Temanku. Oke. Bukan Warcraft apa? Gue nggak ngerti. Oh iya, yang ngerti Warcraft siapa? Oke, baru salam kenal buat Daniel nih. Aku penasaran ketemu Pak. Tuh Daniel disalam kenalin, halo katanya. Halo, salam balik. Halo, salam kenal. Orang yang di sini. Salam balik. Ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Terus gimana Sesa? Menurut buat kamu kedepannya tuh rencananya gimana? Aku betah di Jepang kayak 4 bulan aja udah seneng banget gitu. Kayak agak sedih sih, maksudnya nggak bisa kemana-mana, pengen ekspor lebih. Cuman kayak situasinya living sebutannya? Living apa? Quality? Living quality-nya bagus gitu. Terus kayak apa-apa gampang, studionya asik, orang-orangnya baik-baik. Oke. 4 bulan tuh berarti kamu tuh udah dari sekarang bulan 5. Berarti awal tahun ya berarti ya? Februari ya? Februari mulai kerja. Jadi akhir Januari berangkat. Kebetulan pas banget kayak sebelum semuanya jadi memburuk, udah di Jepang duluan. Iya. Februari masuk, Maret udah mulai ini kan, udah mulai ada corona lah Maret kalau nggak salah ya. Pertengahan Maret kita mulai work from home kayaknya. Akhir Maret lah ya, akhir Maret. Cuman ya kayaknya mungkin setahun atau 2 tahun ke depan masih mau stay di sini sih. Oh iya. Iya. Masih seru untuk melanglang buana lah ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Terus kalau soal disiplin itu gimana? Beda nggak? Kerja di luar sama kerja di Indo tuh beda nggak? Disiplin dan semua dan attitude lah. Ini agak bingung sih soalnya aku punya disiplin yang cukup tinggi menurutku. Jadi kayak aku tanggung jawab sama kerjaanku sendiri. Aku tahu deadline-nya kapan dan aku berusaha untuk achieve itu gitu. Kalau di Indonesia biasanya koordinator rajin gitu kayak ini jangan lupa ya tanggal segini deadline bla 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 gitu. Tapi kalau di Malaysia sama di sini mereka nggak ngasih tahu, kalian harus tahu sendiri gitu kayak ini udah harus jam segini udah harus deliver gitu. Ya udah deliver. Tapi kalau di Indonesia tuh kadang bisa nego gitu loh kayak belum timba gimana ya gitu kan. Terus ya udahlah ngundur. Tapi kalau di sini kan it's not the same karena mereka jauh lebih profesional. Kalau jam segini udah ya udah jam segitu gitu. Tapi supervisornya bilang kalau seandainya kalian rasa nggak bisa kelarin, kasih tahu gitu. Jadi mereka pasti akan cari cara, misalkan shot kamu diambil buat orang lain atau gimana. Deadline sih nggak bakal mundur ya, cuman shot kalian yang dipungut dikasih ke orang lain. Tapi itu kan balik lagi kayak enak nggak sih gitu shot kamu sendiri diambil gitu, karena kan itu tanggung jawab kamu gitu. Kayak kesannya kayak nggak melakukan hal yang sebaiknya gitu kan. Jadi ya kalau gitu sih ya kalian harus profesional, harus tahu tanggung jawab masing-masing gitu. Dan harus tetap komunikasi sama lead, sama supervisor. Nanya-nanya misalkan ini
kira-kira kapan sih kelarnya gitu. Terus kayak terus jangan nunggu udah mau deadline baru nanya komen gitu. Kayak, daripada ntar gue dapet revisi, gue nunggu aja deh. Terus kalau udah sejam sebelum delivery baru nanya minta revisi gitu. Jangan kayak gitu, karena kayak balik lagi, nggak profesional gitu kan. Kayak itu, ya selama lu bisa benerin, dan kayak, supervisor dan lead tahulah mana yang lebih baik untuk shot lu gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap kayaknya udah nih gitu, ternyata pas mereka nonton kayak ini belum sesuai nih, ceritanya belum dapet, direkturnya kayaknya nggak mau kayak gini gitu kan. Karena in the end pasti balik lagi gitu. Walaupun kalian udah delivery, nanti pasti kalian dapat revisi gitu. Jadi mendingan revisi di awal daripada kalian udah selesain terus baru direvisi, karena bakal ngerembet ke jadwal-jadwal kalian yang lain kan. Itu sih kayak aku selalu prefer benerinnya di awal daripada terakhir-terakhir. Karena kalau udah jadi terus harus benerin tuh kayak males banget gitu, gantinya banyak. Iya. Oke, gimana teman-teman? Apakah sharing dari Mbak Cesar ini bermanfaat buat kalian semua? Kasih tau dong. Mungkin teman-teman di sini mungkin nggak selalu ada yang di animasi juga, tapi yang namanya etika dalam bekerja di mana-mana sih sama ya. Jadi kinerja, terus itu tadi setuju banget sama yang tadi saya kasih tahu ya, soal jaga hubungan baik, networking penting banget ya. Aku juga ngalamin juga sih, aku kan dulu kan pernah kerja di Singapura juga, jadi tuh jarang banget dapat kerja itu yang benar-benar karena kirim CV. Lebih banyak biasanya direkomendasi, ini lu ada nggak? Nih ada kenalan nggak? Kayak gitu dapat kerjaannya. Jadi emang bener banget sih, setuju banget sih, penting banget sih buat jaga hubungan baik, networkingnya. Tapi maksudnya kayak kalau misalkan kalian apply ke satu tempat gitu, terus kayak gue nggak punya koneksi nih di sini, pasti kayak gue nggak dapet deh gitu ya, nggak gitu juga gitu. Ya. Aku nggak menutup kemungkinan kalau kalian bisa diterima juga. Kayak waktu dulu si Daniel apply ke Marza, dia nggak kenal siapa-siapa, dia apply aja gitu. Tapi karena memang skill-nya bagus dan personality-nya cocok sama Marza, di hire gitu. Dan pas aku mungkin karena aku udah Daniel tahu aku gitu kan, terus dapat rekomendasi dari Daniel, jadi lebih gampang lagi gitu. Jadi kayak ya nggak menutup kemungkinan juga kalian bisa di-hire tanpa koneksi gitu, tapi alangkah baiknya kalau punya koneksi. Iya. Pertama memang yang paling penting portfolio yang kuat ya, strong portfolio. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Thank you. Oh, ini sekali dah panjang pertanyaan ini. Ketika dalam menggarap series atau film, cara berkomunikasi antara animator dengan sutradara itu gimana ya, Mbak? Batasan antara sutradara dengan animator itu apa? Karena yang saya tahu, animator itu juga mendirect gerakan yang jika di film live action itu dilakukan oleh sutradara. Gimana tuh, Sesa? Tergantung studionya yang pertama, karena ada studio yang ngerjain sendiri, kayak balik lagi ke One Animation misalnya. One Animation itu sutradaranya in-house, jadi koneksinya lebih gampang. Jadi kalau misalkan kita disuruh kerjain sesuatu, kan pertama ada animatik kan. Jadi waktu itu kita pasti akan ngelakuin kick off. Jadi kick off itu kita duduk bersama direkturnya. Direkturnya akan bilang, oke, shot ini, inti dari shot ini apa gitu. Kayak misalkan, inti dari shot ini adalah karakternya sadar kalau dia ditipu. Misalkan gitu. Jadi emosi itu harus ada di shot itu. Nah, kita sebagai animator, terserah mau nganimate-nya gimana, acting-nya gimana, yang penting intinya dapat, dia sadar kalau dia ditipu gitu. Nah, kalau direkturnya di studio sendiri, ya itu balik lagi sih studionya segede apa dan kayak hierarkinya seperti apa. Tapi biasanya kalau dulu di One Animation, animator bisa bilang kayak, nggak ngerti nih, misalkan, aduh shotnya harus diapain ya, nanti dia nanya ke lead-nya, nanti lead-nya yang kasih tahu, maksudnya dari director tuh gini, nanti dia kasih tahu ke animator. Kalau misalkan ternyata lead-nya bingung juga, lead-nya nanya supervisor kayak biasanya supervisornya tahu jawabannya, tapi kalau misalnya nggak tahu juga, dia akan nanya ke directornya. Nah, misalkan kalau studionya kecil kan kayak One Animation, biasanya kita ada meeting director
sama lead sama animatornya, jadi kayak langsung gitu loh, kayak oh ini gue maunya kayak gini, jadi jelas gitu kan. Tapi kalau misalkan studionya yang kayak Lemon Sky, jadi projectnya kita ngambil dari studio lain. Nah itu agak ribet karena jadi banyak kepala gitu kan. Jadi kayak di Lemon Sky sendiri punya animation director. Jadi animation director kayak oh kayaknya kliennya maunya gini deh gitu kan. Nah terus pas kita udah kerjain, udah selesai, udah final, pas delivery ternyata mereka nggak mau nih kayak gini, nggak gini maksudnya, jadi kayak balik lagi gitu. Jadi semuanya tergantung gitu sih. Tapi kalau misalkan di studio yang ngerjain service, biasanya animatornya lebih limited gitu, kayak ide-ide kita nggak semudah itu diterima sama studio lain, maksudnya sama klien. Tapi kalau di studio yang in-house yang kayak ngerjain IP sendiri, biasanya mereka lebih open, kayak oh lu punya ide apa yang lebih bagus, kasih aja gitu. Animator lebih diterima masukannya gitu. Tapi kalau yang kerjanya lebih strict, kayak punya studio lain gitu, biasanya kita harus ngikutin mereka maunya apa, ya ikutin aja gitu. Oke. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Nggak sih itu pertanyaannya? Semoga menjawab ya. Terus gimana tanggapannya dari Bambang Suhendra? Gimana tanggapannya sama mocap atau motion capture? Apa dia nggak sebagai ancaman buat para animator atau justru teman? Sebagai teman? Beda sih. Kalau motion capture kan nggak sempurna ya. Mau bagaimanapun itu nggak sempurna gitu sampai saat ini ya, yang teknologi yang sekarang belum sempurna. Walaupun kan dulu pasti tahu dong kayak oh motion capture nggak bisa nangkep gerakan tangan, jari pasti masih harus digerakin sendiri. Tapi kemarin aku ngerjain projectnya Marza, ini udah ada kayak posenya udah bagus gitu. Oh. Jadi kayak udah tinggal dirapi-rapiin doang, kayak misalnya ada jitter gitu, kita ngerapin jitter. Tapi untuk ekspresi masih agak susah kan, karena kalau motion capture biasanya kadang ekspresinya kurang dapet gitu. Jadi kita pasti harus nge-push lagi di keyframe. Yang agak susah itu sih, maksudnya nge-translate emosinya. Kalau motion capture tuh agak susah dapetnya, jadi kita masih dibutuhkan, tenang aja. Untuk nge-tweak motion capture tuh masih dibutuhkan gitu. Karena temanku juga, si Herianto yang ngerjain, dia kerjain apa ya kemarin? Apa sih? Tarzan? Mowgli betul. Dia ngerjain Mowgli di Framestore. Itu juga walaupun motion capture, tetap aja kadang kayak motion capture-nya terlalu jelek, nggak bisa. Jadi dia harus delete dan bikin lagi gitu. Kadang udah motion capture datanya udah ada, ternyata directornya nggak mau actingnya kayak gitu, actingnya jelek, ganti. Jadi dia harus keyframe. Terus akan ya bagi ya rata-rata gitu sih, kayak nggak sempurna gitu. Kita pasti akan harus betulin lagi, ditrik-trik lagi. Iya. Semua motion capture itu pasti masih butuh dibersihin lah ya, saya nggak ada yang benar-benar langsung plek-plek bisa dipakai gitu lah. Iya, setauku sih, maksudnya dari pengalaman sendiri sama dengar-dengar dari cerita teman, rata-rata gitu nggak ada yang sempurna. Ya pasti harus ada yang dibenerin lagi, karena kayak di Marza pun motion capture udah bagus nih, ternyata director kayak di daerah sini floaty, gue mau yang di sini lebih snappy. Nah itu harus ditweak gitu kan. Kayak di sini arc-nya nggak dapet, maunya lebih smooth, dibenerin. Terus maunya kepalanya ngadep sana bukan ngadep sini, dibenerin gitu. Iya. Benar. Biasanya yang jitter-jitter gitu, geter-geter gitu ya kalau motion capture ya, kayaknya banyak gitu ya masih benerin. Tapi ya teknologi kalau jitter-jitter gitu ya lama-lama hilang juga sih, kayak pasti improve kan mereka. Iya. Ya emosinya sih, kayak emosi yang dari motion capture kadang suka nggak dapet gitu. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kita nggak berasa nih, ternyata udah 1 jam. Wow, udah 1 jam. Berarti di situ udah jam 7:30 ya, saya benar ya? 7:30 malam. Kamu udah makan belum nih? Jadi belum makan nih. Belum sih. Belum makan. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita biarkan Mbak Sesa makan dulu nih.
Nggak ada yang ditanyakan kayaknya. Oke, Nggak ada ya. ya Sesa, Oke, thank you banget buat waktunya, udah sharing sama kita semua. Nanti kapan sip. Makasih. saya sama Dapur Animasi Community berbagi inspirasi. Jadi pasti banyak banget teman-teman yang bisa belajar dari pengalaman kamu lah, gitu Sesa. Luar biasa sih. Mudah-mudahan. Iya, maksudnya kita bisa belajar dari kerendahan hati kamu mau terus belajar gitu kan, kamu mau terus improve gitu ya. Link portfolio nanti ya, nanti aku minta dari saya. Link portfolio nanti Ntar ya. aku upload dulu. Terus Nomor. aku kasih ke Ko Andrew. Ya, thank you. Jadi itu sih yang kita bisa belajar dari Sesa sih. Attitude kamu, kerendahan hati kamu, mau terus belajar, terus kamu biarpun udah sampai ke tahap ini, kamu tuh terus masih humble, kamu mau haus belajar lah gitulah. So, thank you banget udah menginspirasi kita semua, Sesa. Thank you sama-sama. Sukses buat perjalanan karirnya di Jepang dan mungkin bakal ke negara-negara lain juga, kita nggak pernah tahu ya. We never know. Amin. Oke, thank you so much ya. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, thank you banget buat kalian semua. Semoga sharingnya berguna. Jangan pantang menyerah, selalu belajar, never stop learning, terus improve attitude, terus perbanyak teman, perbanyak koneksi. You'll never know when you need it. Belajar bahasa Inggris, penting banget tuh. Bahasa Inggris penting banget. Karena itu buat komunikasi. Aku di sini di Jepang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, tapi karena bahasa Inggris jadi masih bisa komunikasi dengan lancar. Inggris tuh penting banget. Nah, terus habis itu lagi ya, jangan ya pokoknya nganimet yang bagus lah. Stay kreatif. Tapi kamu komunikasi sama orang studio, orang-orang di situ tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang di sana? Inggris, aku kan nggak bisa Jepang, tapi mereka punya translator. Jadi kantornya kan emang cukup gede ya, jadi orangnya ada 130-an kali. Jadi mereka punya beberapa translator, kalau misalkan susah untuk ngejelasinnya, panggil translator, jadi translatornya datang, terus ya udah, jadi supervisornya ngomong Jepang, terus nanti translatornya ngomong gitu. Alright, so gitu ya teman-teman ya, belajar bahasa Inggris. Oke, Sesa, ada last tips buat teman-teman yang kamu mau share? Last atau tadi tipsnya belajar bahasa Inggris. Selamat Hari Lebaran kali. Oke deh. Oke, Sesa, thank you ya. Nanti aku share rekamannya ke kamu juga nih. Oke. Ya. Thank you semua. Bye-bye. Salam lagi buat Daniel. Oh ya. Oke, bye-bye. Bye.